saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan nih saudara, tentunya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kami lakukan, segenap tim produksi dan juga seluruh pengisi acara hari ini sudah melakukan swab antigen, menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ya, kita kembali ke tema kesehatan pada hari ini. Saudara, penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit jantung terjadi karena adanya penyumbatan di pembuluh darah koroner dan disebabkan oleh kadar kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi akibat gaya hidup yang tidak sehat. Biasanya pengobatan penyakit jantung yaitu dengan melakukan pemasangan ring atau bypass. Nah, adakah solusi lain untuk pengobatan penyakit jantung selain ring atau bypass? Kita akan membahas selengkapnya selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Ya saudara, tema kita hari ini yaitu penyakit jantung diam-diam mematikan. Tentunya untuk membahas tema kali ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini, dua orang dokter dari CMI Bandung, yaitu ada Dr. Haidar dan juga ada Dr. Ira. Halo Dr. Haidar, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat dong. Lalu bagaimana dengan Dr. Ira? Bagaimana Baik, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini kita kan berbincang tema yang menarik nih, yaitu jantung. Penyakit jantung diam-diam mematikan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai silent killer. Betul. Kenapa sih bisa ada istilah seperti itu, Dok? Iya, jadi penyakit jantung ini disebut sebagai silent killer atau bisa dibilang pembunuh diam-diam ya, karena memang banyak orang yang terkena sakit jantung ini tiba-tiba meninggal atau mati mendadak ya? gitu, karena dia tidak mengalami gejala dari sekian lama, padahal sebenarnya dia sudah ada gejala, cuman dia si pasien itu tidak merasakan atau mengabaikan gitu, lebih sering sih mengabaikan gitu, makanya tiba-tiba pasien mengalami mati mendadak. Cuman untuk sekarang kan ilmu kedokteran kan terus berkembang, jadi jangan takut kalau didiagnosa sakit jantung terus pikirannya saya divonis mati, tidak gitu. Karena perawatan jantung itu ada dan ilmu kedokteran kan terus berkembang, jadi jantung akan terus ada perawatannya gitu, Mbak. Tapi kan bisa dikatakan bahwa banyak orang yang abai dengan gejala-gejala awal bahwa ternyata seseorang itu sudah mengalami atau gejala penyakit jantung. Bisa digambarkan mungkin biar agak lebih melek lagi nih saudara ini biar tahu nih kondisi jantungnya sehat atau tidak. Seperti apa gejala awalnya? Kalau gejala awalnya itu lebih sering itu biasanya pasien nyeri dada. Awal-awal untuk terjadi serangan memang agak beda tipis dengan keluhan asam lambung. Cuman dia akan lebih sering nyeri dadanya sebelah kiri. Sebelah kiri. Nyerinya tertindih, kemudian menjalar ke lengan ataupun ke rahang gitu. Ada rasa kebas nggak sih? Biasanya memang ada rasa kebas ataupun nyeri tertindih sampai ke sini, sampai ke rahang, kesemutan begitu. Kesemutan gitu. Itu salah satu tanda awal. Tapi biasanya pasien akan mengabaikan kalau gejala itu udah hilang gitu. Padahal sebenarnya itu adalah tanda-tanda jantung mengalami gangguan seperti itu, Mbak. Oke, biasanya juga ini ya dok ya, apa ada tambahan lagi kalau misalkan pasien yang mengalami gangguan di jantungnya, yang tadinya bisa naik tangga tanpa ada masalah, kok jadi lebih cepat capek, terus lebih ngos-ngosan, sesek gitu. Terus selain itu juga mual, terus keringet dingin gitu. Nah itu ciri-ciri lainnya ya daripada penyakit jantung itu. Itu kan gejala awal ya. Ketika biasanya lambung, GERD, kadang juga kan suka ada, aduh jangan-jangan saya penyakit jantung. Nah untuk membedakannya satu-satunya cara adalah seperti apa nih? Apakah harus cek secara keseluruhan atau bagaimana? Biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang ya, untuk minimal rekam jantung dilihat apakah ada gangguan atau tidak. Tapi kalau biasanya sakit GERD itu dia nggak akan ada gangguan dari irama jantungnya ataupun ada gangguan dari pergerakan si irama jantungnya. Ya, tapi kadang-kadang memang suka mirip-mirip ya untuk gejala jantung, lalu lambung yang kan sudah kronis nyaman begitu. di sini. Akhirnya terdesak di jantung, akhirnya ngerasa jantungnya sakit sekali begitu. Betul itu sekali. juga memang sering sekali dialami oleh banyak orang. Nah, ketika sudah divonis mungkin
oh iya ada gangguan jantung. Ada orang-orang yang bilang bahwa aduh sepertinya sudah tidak bisa disembuhkan nih kalau saya sudah sakit jantung gitu ya. Apakah benar seperti itu? Apakah selalu ada jalan? Oke. Jadi kalau untuk penyakit jantung kan mikirnya pasti saya akan minum obat terus-menerus. Sulit disembuhkan betul. begitu. Nah, kita perlu ingat kembali bahwa ilmu kedokteran ini terus berkembang terus dan ingin mendapatkan hasil yang baik untuk pasien, terutama untuk kesembuhan pasien ya Mbak ya. Yang dimana kalau sumber dari penyebab si penyakit jantung ini diketahui dan bisa dibebaskan atau kan penyebabnya kan plak ya Mbak ya di pembuluh darah itu bisa dihilangkan, maka untuk gejala penyakit jantung ataupun orang yang terkena penyakit jantung akan bisa lepas dari obat dan sembuh seperti itu Mbak. Intinya adalah melihat dari penyebabnya gitu. Tapi kenapa dikenalnya sulit disembuhkan awal-awal nih dok? Kalau sejauh ini untuk pengobatan yang saat ini berlangsung, dia hanya mengontrol agar tidak terjadi penumpukan plak gitu. Sedangkan tubuh ini inginnya plak yang sudah menumpuk dibuang gitu. Nah, oleh karena itu di CMI ada zat yang mampu untuk membuang atau menyuci si pembuluh darah ini hingga plaknya itu tidak menempel di pembuluh darah begitu. Nah ini juga banyak kasus nih dok ya, di mana orang sehat sedang olahraga tiba-tiba meninggal begitu. Betul. Kenapa sih sebenarnya? Apa penyebabnya? Biasanya kalau yang orang memang meninggal mendadak itu karena henti jantung ya. Jadi jantung itu tiba-tiba dia berhenti. Nah paling sering memang karena ada gangguan irama dari jantungnya. Nah kita cari tahu dulu nih kenapa sih bisa terjadi gangguan irama pada jantung. Otomatis pastikan karena ada kerusakan sebelumnya pada jantungnya nih. Nah memang paling sering itu karena ada penyakit jantung koroner. Jadi jantung itu ada pembuluh darah sendiri yang untuk menyerahkan nutrisi, mengaliri nutrisi ke jantungnya. Nah kalau misalkan jantungnya sendiri itu tidak ternutrisi dengan baik, otomatis kan oksigen yang didapatkan oleh jantung itu kan berkurang. Jadi kerjanya kan jadi nggak maksimal. Kalau misalkan kerja yang nggak maksimal ini terjadi dalam waktu lama, kerja jantung pun lama-lama juga akan lebih males-malesan. Jadi iramanya itu nggak sama dengan yang orang normal. Nah irama yang nggak normal ini dia bisa bikin henti jantung. Jadi, agar tidak terkena penyakit jantung, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa dikatakan kayak ada gangguan irama jantung begitu ya. Kita harus tahu dulu nih gimana biar kita bisa sehat terus. Untuk pencegahannya ya seharusnya dimulai sejak dini ya, sejak usia sebelum remaja. Ada gejala tentunya. Sebelum ada gejala, betul. Jadi harus tetap aktivitas fisik minimal 30 menit per hari selama 5 hari per minggu. Terus jaga asupan makanan, terutama kolesterol itu. Yang sekarang makanan enak pasti ya apa namanya identik dengan kolesterol yang tinggi gitu. Nah mulai dijaga lah, boleh kalau misalkan untuk bikin happy ya seminggu sekali gitu makan ada makanan. cheating day-nya boleh lah ya, tapi boleh. usahakan 5 harinya tapi itu makan sehat daily gitu. eating-nya itu eating habit-nya harus yang sehat-sehat. Contohnya yang bagus untuk jantung itu adalah buah tomat, buah atau sayur ya gitu, tomat. Nah kalau bisa sehari makan tomat minimal 3 sehari. Itu bagus sekali untuk jantung bagus ya, minimal 3 buah tomat. Wah, ini bisa dipraktekin nih sama saya dan juga tentunya saudara yang menyaksikan acara ini. Lalu kalau sudah ada penyakit jantung, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pengobatannya adalah ring atau pemasangan bypass. Apakah ada solusi lain? Oh, tentu saja ada. Nanti kita akan gali ya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam bincang kita, masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga ada 2 narasumber yang masih setia bersama saya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat seputar kesehatan. Ada Dr. Ira dan juga Dr. Haidar. Kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik bahwa ternyata ada loh solusi lain di mana penanganan jantung dengan pembuluh darah yang tersumbat tanpa ring atau bypass. Silahkan dijelaskan nih dok, seperti apa pengobatannya? Oke, jadi mungkin selama ini pengobatan jantung yang sering diketahui adalah pemasangan ring ya, yang fungsinya itu untuk melebarkan pembuluh darah yang tadinya ada plaknya nih. Nah, kita juga perlu tahu kalau misalkan komposisi dari plak ini ada kolesterol, kemudian ada penumpukan keping darah atau trombosit gitu, dan berbagai zat lain seperti fibrin gitu. Nah, yang perlu diatasi adalah gimana sih caranya untuk menyingkirkan si plak ini
terutama kolesterolnya nih, karena kolesterol ini mengandung gugus karbon yang sangat tinggi. Ini nih yang susah dibuang dari tubuh. Nah, dengan metode dotripnusina ini kita mencari tahu nih caranya supaya si rantai karbon yang ada dalam plak ini meleleh. Jadi supaya dia melebur sehingga dia bisa keluar melalui feses kita, melalui urin atau melalui keringat dan tidak jadi penghalang lagi di pembuluh darah yang menuju jantung. Alhasil jantung bisa mendapatkan nutrisinya kembali dengan lancar gitu. Tanpa melakukan ring, operasi atau pemasangan bypass. Bypass juga enggak. Begitu. Ini ada sebuah solusi menggunakan metode Dr. Ibnu Sina dan metode ini dilakukan di CMI Bandung, betul. begitu ya. Nah, seperti apa sih tahapan-tahapannya atau sistem formulanya itu seperti apa sih diraciknya untuk penyembuhan penyakit jantung ini, Dok? Ya, jadi kalau untuk di CMI sendiri, pasien pasti datang harus dengan diagnosa tegak dulu. Setelah diagnosa tegak, nanti kita lakukan cross check ulang dari pemeriksaan labnya. Apakah pemeriksaan lab sudah memadai, memang mendukung. Jika memang belum mendukung, kita lakukan pemeriksaan ulang. Nah, dari hasil lab inilah nanti dari pihak farmasi akan membuat obat berdasarkan kondisi tubuh si pasien. Jadi didesain khusus customize dari si tubuh pasien. Karena kan setiap orang itu memiliki dosis yang berbeda-beda sebenarnya. Nah, ini didesain khusus oleh tim farmasi agar obat ini untuk membersihkan si pembuluh darah si pasien itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, jadi pas gitu loh, Mbak. Jadi sesuai dengan kondisi si pasien gitu. Karena kan sebenarnya yang menjadi permasalahan tidak menunggu gejala ya. Jadi orang yang tidak harus terkena penyakit jantung, hanya gejala ringan saja sebenarnya harus dibersihkan karena kan lama-kelamaan akan menumpuk seperti itu. Nah, pengobatan di CMI ini berdasarkan dari data pemeriksaan laboratorium seperti itu dan hanya minum obat saja. Biasanya pengobatan itu sekitar 4-6 bulan gitu, tergantung dari keadaan umum si pasien. Kalau misalkan keadaan umumnya memang buruk, maka kita akan perbaiki dulu keadaan umumnya. Tapi kalau misalkan ternyata keadaan umumnya baik dan pasien biasanya datang misalkan dia sudah pasang ring, maka kita akan melanjutkan untuk membersihkannya. Hanya saja untuk ringnya tidak bisa dilepas. Gitu. Baik, jadi memang bukan hanya orang yang belum memasang ring atau bypass, tetapi kalau sudah dipasang juga itu ternyata bisa juga ya diperbaiki, tapi tidak bisa dilepas. Iya, karena sebenarnya kalau memasang ring ini dia hanya membuka jalan dari pembuluh darah, tapi plaknya atau yang membuat sumbatan itu tidak hilang gitu. Dia akan bisa menempel di tempat lain juga, menempel di tikungan pembuluh darah yang lain, itu bisa. Makanya biasanya orang yang pasang ring itu biasanya pasang ring satu, nanti lanjut lagi ada pasang ring lagi, depannya lagi, nanti ada pasang ring lagi. Nah, kita ini kalau sudah ada pasiennya sudah pasang ring, maka kita menghambat agar dia tidak pasang ring lagi ke depannya. Ada perbedaan nggak sih cara pengobatannya ketika orang dengan gangguan jantung datang yang sudah menggunakan atau memasang ring atau bypass dengan yang tidak? Kalau untuk yang maintenance agar dia tidak terkena penyakit jantung, sudah di ring berarti ya kondisinya sebelum di ring, misalkan dia tidak biar saya nyeri nih gitu, tapi saya pengen nanti kedepannya tidak mau terkena penyakit jantung karena keluarga ada yang kena gitu, itu bisa pengobatan atau perawatan ya bahasanya perawatan itu hanya 2 bulan saja. Itu biasanya dipastikan untuk 5 tahun ke depan itu tidak akan terkena penyakit jantung karena pembuluh darahnya sudah dibersihkan. Tapi kalau orang yang sudah terkena penyakit jantung belum pasang ring itu bisa, dan itu tergantung dari usia. Kalau usianya itu di bawah 45 tahun dia lebih cepat karena regenerasi selnya masih bagus. Tapi kalau usianya 45 tahun ke atas biasanya sekitar 4 bulan, 6 bulan seperti itu, Mbak. Oke, untuk proses pengobatannya sejauh ini dari pasien yang sudah datang ke CMI seperti apa tingkat keberhasilannya, Dr. Haidar? Kalau tingkat keberhasilannya sebenarnya cukup tinggi ya. Jadi di atas untuk jantung sendiri di atas 85% tingkat kesembuhannya. Karena memang kalau dibandingkan dengan 3 penyakit lain yang ada di CMI itu kan ada kanker, ginjal, diabetes dan jantung ya. Dan yang salah satu tingkat kesembuhan yang paling tinggi itu adalah penyakit jantung ini. Karena memang formulanya itu lebih mudah dibuatnya. Gitu. Dan memang dari pasiennya sendiri juga banyak yang merasa lebih enak setelah minum formula dari Ibnu Sina ini.
Oke, untuk formula yang dihasilkan ketika satu pasien itu, apakah ada perubahan-perubahan formula sesuai dengan kondisi pasien? Apakah ketika sudah mulai membaik, formulanya ternyata ada yang disesuaikan juga nih, dok? Betul, bagaimana? Ya. Bisa, jadi kalau misalkan ternyata di awal itu keadaan pasiennya ataupun dari hasil labnya itu tidak Sudah baik, membaik, maka akan ngikutin dari hasil lab tadi. Kalau nanti kan ada cross check setiap sebulan, 2 bulan itu ada perubahan tentunya betul, pastinya ada perubahan ya. dan formulanya akan misalkan ternyata masih butuh lagi, ya berarti di up lagi. Kalau misalkan sudah ada perbaikan, berarti di maintenance gitu. Dan untuk pengobatan di CMI kita tetap terintegrasi dengan dokter spesialis pun. Jadi awal pengobatan dari CMI harus tetap mengkonsumsi obat-obatan dari dokter spesialis jika memang sudah dibutuhkan. Nanti lambak-lambaan di bulan selanjutnya nanti akan ada pengurangan dosis sampai akhirnya pasien lepas dari obat dari dokter dan dari CMI juga iya. Kalau sudah lepas, itu benar-benar lepas atau ada formula untuk perawatan atau bagaimana? Kalau sudah lepas ya memang udah lepas Mbak. Jadi nggak ada formula lagi kecuali pola hidup sih, pola hidup si pasien kembali sih, seperti maintenance kayak tadi dokter Haidar bilang, setiap hari makan makanan ya sumber daya alam seperti tomat. Sebenarnya nggak cuma tomat aja Mbak, banyak. Selain tomat itu juga ada nanas juga bisa, kemudian semangka dengan yang bagian putihnya itu juga bisa gitu. Jadi biar nggak bosan bisa ganti-ganti nih gitu. Cuma memang kan gini ya Teh Widi, kita kan makan juga nggak bisa lepas dari namanya kolesterol, susah gitu ya, karena kan kolesterol hampir ada di semua makanan. Betul. Jadi memang tetap baiknya ya kalau misalkan sudah di atas umur 30 tahun, tetap melakukan perawatan untuk jantungnya itu. Jadi 5 tahun sekali minimal berobat 2 bulan gitu. Jadi misalkan usia 30 tahun nih, dia ada apalagi ada risiko jantung ya. Nah, tetap kan kita selama 30 tahun udah makan kolesterol, udah berapa banyak tuh yang numpuk kolesterol dalam pembuluh darah kita. Jadi supaya kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati, ya bisa diminum untuk formulanya selama 2 bulan. Kemudian nanti di usia 36 tahun minum lagi gitu. Jadi 5 tahun sekali cukup 2 bulan. Jadi memang itu adalah salah satu tips merawat jantung bagi orang yang memiliki resiko terkena jantung tinggi. Begitu ya. Gaya hidupnya harus dijaga dan nggak ada salahnya untuk merawat dengan formula metode Ibnu Sina ini karena untuk menyehatkan jantung sebelum mengobati. Betul. Begitu, jangan sampai diobati, mending dicegah dulu. Begitu ya. Baik, masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali mengenai metode Dr. Ibnu Sina di CMI Bandung. Kita akan gali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang kita masih membahas mengenai penyakit jantung diam-diam mematikan. Dan untuk Anda saudara yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai metode Dr. Ibnu Sina yang ada di CMI Bandung untuk mengatasi atau mengobati penyakit jantung, bisa saksikan tayangan berikut ini. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk menyuplai kebutuhan nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ lainnya. Ketika jantung mengalami gangguan, maka akan mengakibatkan penyakit jantung koroner, bahkan gagal jantung. Berbagai metode dan teknologi modern diciptakan dalam upaya untuk dapat menyembuhkan penyakit mematikan nomor 1 di dunia ini. Namun, jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah memberikan perhatian khusus dan membuat buku berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib mengenai pengobatan jantung. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini, sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formula Ibnu Sina yang telah terkenal kehebatannya di seluruh dunia tersebut sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau.
Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, tentunya dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien yang lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, para tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya penanganan pasien penyakit jantung koroner saat ini yaitu dengan operasi bypass maupun pemasangan ring untuk mempertahankan agar pembuluh darah jantung tetap terbuka. Di klinik utama CMI, metode pengobatan penyakit jantung koroner sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Formula Ibnu Sina bagi penderita jantung koroner dapat merevitalisasi fungsi tubuh sehingga formula ini dapat menembus setiap sumbatan tanpa harus pemasangan ring pada pembuluh darah jantung. Penyakit jantung itu kan tidak akan jauh dari penyakit itu penyempitan pembuluh darah. Ya, penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau biasanya kalau misalkan terjadi penyempitan pembuluh darah seperti itu kan bisa saja ditangani dengan ring, pasang ring jantung atau biasanya dengan di bypass. Tapi kalau melalui formula Ibnu Sina, kita tidak menggunakan ring ataupun bypass, tapi cukup pasien itu hanya minum obat saja. Cuman sifat obat yang diberikan kepada pasien itu, dia mampu meluruhkan seluruh kolesterol yang menyumbat dalam pembuluh darah. Apakah itu yang halus, yang besar seperti itu, obat ini perlahan-lahan akan mengikis supaya yang menyumbat itu bisa terurai secara perlahan-lahan dan itu akan dikeluarkan melalui urin ataupun BAB. Tapi kalau dia sudah pemasangan ring, lalu untuk melanjutkannya dia berobat ke CMI, biasanya nih ya, dia tidak akan terjadi penambahan ring lagi. Dan pasien itu biasanya kalau bisa dia menjaga pola makan, udah selesai terapi dari klinik utama CMI, dia tidak akan minum obat seumur hidup, Pak. Jadi ada batasnya. Pasien merasa lebih nyaman karena pasien tidak harus tergantung obat seumur hidup. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit jantung koroner. Ya, waktu saya didiagnosa untuk mengalami penyempitan pembuluh darah yang cukup parah ya. Hampir 100% 3 jaringan saya ngeblok. Kemudian operasi yang masih dilakukan adalah operasi bypass jantung ya. Jadi bypass 3 saluran saya blok, kemudian tidak mungkin lagi menggunakan ring ya. Jadi harus di bypass, operasi bypass. Jadi saya menghindari ini karena memang risiko saya begitu tinggi. Saya juga akhirnya memutuskan untuk ikut program di sini, penyembuhan di sini.
Setelah saya minum setelah seminggu ya ada perubahan, tidak lagi sakit di dada sebelah kiri, nafas juga biasa, kemudian tidak cepat capek ya, kemudian juga sehari-hari mungkin aktivitas juga normal, artinya berbeda dengan pada saat saya sebelum menggunakan atau mengkonsumsi obat dari CMI ini. Jadi kita diharapkan juga untuk teman-teman yang rekan-rekan yang punya penyakit yang sama seperti saya itu bisa juga berobat di sini dan segera sembuh kembali. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit jantung koroner, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, gagal ginjal, dan diabetes mellitus. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis jantung koroner, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di 022 253 1000. Ya saudara, dengan melihat tayangan tadi kita sudah mulai lebih dekat lagi ya mengenal bagaimana metode Dr. Ibnu Sina dilakukan untuk menyembuhkan penyakit jantung di CMI Bandung. Ini adalah segmen terakhir, segmen penutupan, tapi sebelum ditutup mungkin lebih lengkap lagi kalau ada tips dari dokter untuk saudara yang menyaksikan program ini, Dok. Oke, mungkin sesuai dengan judul ya, penyakit jantung diam-diam mematikan. Nah, karena dia diam ini, makanya sebaiknya kita melakukan tindak pencegahan secepatnya. Jadi sebelum terkena penyakit jantung, sebaiknya investasilah pada jantung kalian semua. Jadi dijaga jantungnya dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian makan makanan yang sehat, menghindari kolesterol, dan lebih baik lagi kalau misalkan ya 5 tahun sekali itu tetap dibersihkan kolesterolnya dari dalam darah. Seperti itu. Baik, benar-benar ya harus dijaga pola hidupnya, pola makannya, karena memang yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau sudah punya penyakit, jangan khawatir karena setiap penyakit pasti bisa disembuhkan. Yang nggak bisa kalau tidak paham ya, begitu ya. Betul. Jadi langsung dia menyerah, padahal sebenarnya masih banyak sekali peluang-peluang kesembuhan yang bisa kita gali dan kita dapatkan. Baiklah, Dr. Ira, Dr. Haidar, tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perbincangan yang bermanfaat ini. Dan waktunya kita pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Dan sebelum pamit undur diri, sekali lagi saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.